Saling tuding cawe-cawe politik Pilpres usai kritik JK ke Jokowi terus berlanjut. Partai koalisi pemerintah mengungkit JK yang terlibat tim pemenangan Jokowi Ma'ruf saat menjabat sebagai Wapres pada tahun 2019. Untuk membahas isu cawe-cawe presiden di Pilpres 2024, sore ini kita sudah bersama dengan anggota DPR fraksi PDI Perjuangan Arya Bima, Ketua DPP PKS Mardhani Alisera, dan Direktur Eksekutif Indikator Politik Indonesia Burhanuddin Muhtadi. Sore Bapak-Bapak. Selamat sore. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Oke, Pak Mardhani, jadi kalau menurut Anda nih Pak Mardhani, kritiknya Pak JK untuk Pak Jokowi ini tentang cawe-cawe Pilpres, ini kritikan atau masukan? Masukan negarawan, dan bagus sekali. Karena untuk 2024 tugas Pak Jokowi satu saja, husnul khotimah, menjaga amanah berat. Menjadi presiden itu berat. Walaupun Pak Jokowi tidak seperti Mas Bimo yang rambutnya putih, tapi berat sekali itu. Ini masukan yang harusnya dilakukan. Masukan diterima dan biarkan 2024 itu domainnya partai politik atau ketua umum partai politik. Begitu. Oke, kalau Mas Bima sendiri, Pak Bima dari PDIP nganggapnya ini masukan atau kritik yang tajam? Kalau masukan dari banyak pihak saya kira perlu didengar, tapi kalau itu dari Pak JK bisa-bisa menepuk air di dulang terpercik muka sendiri ya. Karena dia tahu betul bagaimana posisi Pak JK selama juga jadi Wapres di istana. Menurut saya terkait dengan pertemuan-pertemuan itu lumrah kok, wajar kok. Situasi di mana situasi politik yang mulai memanas, di dalam tubuh kabinet pun juga banyak berbagai kepentingan termasuk ingin mencapreskan dan mencawapreskan sehingga mandat rakyat yang diberikan oleh Pak Jokowi yang masih harus selesai di 2024 itu ada konstruksi-konstruksi di dalam, dan akhirnya Pak Jokowi memanggil seluruh partai untuk tetap konsentrasi supaya mandat rakyat ke depan itu harus diselesaikan, di mana mandat itu juga dibantu partai-partai pengusung ya. Itu hal yang wajar-wajar saja. Artinya bertemu untuk mendamaikan memang, begitu? Ya bukan mendamaikan, membuat kan sekat-sekatnya harus dibuka. Silakan punya capres Ganjar, silakan punya capres Pak Prabowo, silakan punya capres Erlangga. Tapi komunikasi mandat rakyat sampai 2024 Oktober. Berarti kan artinya bukan cawe-cawe di sini ya, Pak Presiden Jokowi? Oh, cawe-cawe untuk urusan mandat rakyatnya Pak Jokowi. Okay. Pak Jokowi ini kan bukan terus kemudian partai-partai yang selama ini menjadi menteri terus kemudian tinggal dagang colong pelayu, meninggalkan begitu saja, terus ngomong bahwa akan ada koalisi perubahan di mana yang bersangkutan ada di dalam pemerintahan. Apa yang mau dirubah menteri pertaniannya itu juga milik dia, menteri kehutanannya dia, menteri telekomunikasinya dia, terus ngomong adanya koalisi perubahannya. Hal yang sama kayak gini kan jangan sampai, karena mandat ini kan sampai 2024. Oke, ya. Pak Mardhani, saya kira hal yang wajar bahwa pertemuan itu ada Istana Merdeka, ada Istana Bogor, dan ada Istana Negara, dan Istana Bogor ada rumah tinggal. Oke, kalau cawe-cawe Presiden Jokowi ini ada hal yang wajar, Pak Mardhani juga tertawa, apa yang disampaikan? Kalau yang diundang itu Nasdem ikut, berarti itu benar bagian dari konsolidasi kekuasaan Pak Jokowi saat ini. Tapi kalau Nasdem tidak diundang, kemudian dikatakan kan Nasdem sudah ada koalisi yang lain, buat saya jadi yang diundang itu memang fokus ingin membahas koalisi yang bukan dengan Nasdem. Dan buat saya itu bagian dari kepemihakan yang tidak elok. Presiden itu harus beyond politik, presiden itu harus jadi negarawan. Sebaiknya Pak Jokowi biarkan 2024 itu domainnya partai politik dan para ketua umum partai politik. Jadi dikritik, kalau bab itu saya pribadi mengkritik. Oke, jadi kurang elok tuh Pak Bima kalau kata PKS, Pak Mardhani. Kurang eloknya di mana kalau dia harus merapatkan barisannya di mungkin lokasinya di istana waktu itu tanpa Nasdem juga? Ya gimana, masa mau ke Solo rumahnya Pak Jokowi kan juga lucu. Karena istana itu tempat tinggal presiden. Sama dulu waktu saya ditanya wartawan zaman saya di oposisi, pantaskah Istana Negara untuk mantu SBY? Waktu itu AHY yang mantu di istana. Ya memang tempat tinggalnya SBY kok. Memang presiden nggak punya tugas mantu. Tapi
SBY itu punya anak AHY yang mau mantu. Bisa kok istana dipakai mantu, kan gitu. Saya nggak kritik waktu itu. Istana Beda, kan Mas. nggak ada tugas SBY itu mantu. Tapi kan SBY itu kan sebagai bapak yang punya anak. Oke. Jadi Betul. nggak bisa. Kalau itu manusiawi, tapi kalau untuk konsolidasi politik menentukan siapa yang bisa maju 2024, konsolidasi. siapa yang tidak, dengan Konsolidasi. mengekskludkan Nasdem pilihannya agak jelas dan itu tidak elok. Oh gini Pak Mardhani, yang teman-teman itu risih, betul, sebaiknya Nasdem dipanggil, betul. Tapi ini loh Pak Mardhani, dia ada di dalam pemerintahan, harus mandat rakyat sampai 2024, tiba-tiba Nasdem sama Pak Mardhani ngomong koalisi perubahan, yang itu sangat bertentangan dengan yang mau dirubah itu apa? Yang mau dirubah itu namanya pemerintahan Jokowi selama 10 tahun. Lah Pak Mardhani ya bisa tahu dong. Baik. Misalnya Pak Mardhani jadi Pak Jokowi, terus ada menterinya Pak Jokowi Arya. melakukan koalisi dengan orang yang selalu berpikir antagonis dengan Pak Jokowi. Itulah akibatnya Nasdem tidak diundang karena memang sudah tidak punya keinginan menyelesaikan. Baik, tahan Pak dulu Mardhani. Pak Bima, Pak Saya kira Mardhani. itu Pak Mardhani. Oke, saya mau ke tengah dulu Harusnya deh. diundang, harusnya diundang. Tapi kan ini bikin risih ini. Tiba-tiba kemana-mana Oke. ngomong koalisi perubahan. Oke, Pak Bima tahan dulu. Pak Mardhani tahan dulu. Pertaniannya apa yang mau dirubah? Saya langsung ke Mas Burhan ya, Mas. Banyak, Mas. Ya, Mas Burhan, ini sebenarnya apa sih dimaksud ucapan dari Pak JK ke Pak Jokowi? Apakah ini sedang dalam tanda kutip mengendorse mungkin salah satu capres? ya begini, kalau dari sisi substansi sebenarnya masukan Pak JK bagus ya. Karena bagaimanapun masukan Pak JK kan bagian dari saran normatif yang sebaiknya dilakukan oleh pemimpin nasional kita. Apalagi kita kan bukan seperti Amerika Serikat. Di Amerika Serikat biasa presiden incumbent kampanye langsung di 50 negara bagian buat penerusnya. Obama itu kampanye habis-habisan buat Hillary. Waktu Hillary melawan Donald Trump, meskipun akhirnya kalah. Tetapi dalam konteks di Indonesia, hal yang terang benderang seperti kasus di Amerika itu dianggap kurang lumrah. Cuma ketika itu disampaikan oleh Pak JK, satu telunjuk menunjuk Pak Jokowi, 4 telunjuk yang lain menunjuk diri sendiri. Karena bagaimanapun Pak JK juga sangat terlibat aktif waktu menjadi wapres, mendukung salah satu pihak tertentu. 2017 Yang dilihat kemarin, Mas Burhan ini beliau- maksudnya apa dari ucapan Pak JK? Nah, poin saya adalah ketika yang menyampaikan itu Pak JK jadi kurang kredibel. Karena Pak JK itu 2017 juga kampanye habis-habisan buat Mas Anies. Oke. Kalau misalnya yang menyampaikan itu Budiono atau Tri Sutresno, Ya. itu baru punya kredibilitas. Karena dua mantan wapres ini tidak punya kepentingan politik apapun. Nah, kalau Pak JK yang menyampaikan, orang bisa berpikir jangan-jangan Pak JK mengkritik itu karena Pak JK sedang mendukung Anies sebagai capres. Makanya menurut saya lebih baik kritik itu disampaikan sama pihak yang tidak punya kepentingan politik praktis. Baik. Nah, secara substansi masukan Pak JK benar. Oke. Jadi Mas Burhan. sebaiknya memang pemimpin apalagi yang sedang menjabat itu tidak terlalu terlibat jauh dalam Oke. Mas Burhan, nanti usai jeda Pak Mardhani ini langsung jawab ya. Apa benar gitu Pak JK saat ini sedang mendukung Anies makanya ngomong begitu ke Pak Jokowi. Nanti usai jeda kita akan bahas usai jeda berikut ini. Tetaplah bersama kami.